Dahulu kala ASEAN dalam kekuasaan Majapahit. Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Berdiri pada tahun 1293, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan didukung oleh Mahapatih Gajah Mada. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Majapahit adalah Sumpah Palapa, sebuah janji yang diucapkan oleh Gajah Mada. Dalam sumpah ini, ia berikrar tidak akan menikmati kesenangan dunia sebelum berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Tapi, apa yang dimaksud dengan Nusantara pada masa itu? Dalam catatan sejarah, khususnya dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, wilayah kekuasaan Majapahit mencakup bukan hanya pulau-pulau yang sekarang masuk dalam Indonesia, tetapi juga wilayah yang kini menjadi bagian dari negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand bagian selatan, dan sebagian Filipina. Wilayah kekuasaan Majapahit di Asia Tenggara. Bukti kekuasaan Majapahit atas wilayah-wilayah di Asia Tenggara dapat ditemukan dalam berbagai sumber sejarah. Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan seperti Melayu, Sumatera, Temasek, Singapura, Langkasuka, Thailand Selatan, dan Kepulauan Sulu, Filipina, merupakan bagian dari pengaruh Majapahit. Namun, penting untuk dipahami bahwa kekuasaan Majapahit atas wilayah-wilayah ini tidak selalu dalam bentuk pemerintahan langsung. Sebagian besar kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara berada dalam status vasal, yang berarti mereka mengakui supremasi Majapahit, membayar upeti, atau menjalin hubungan politik dan dagang dengan Majapahit. Misalnya, Kerajaan Malaka, yang berkembang menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, pada awalnya memiliki hubungan yang kuat dengan Majapahit sebelum akhirnya lebih dekat dengan Kesultanan Melaka yang berbasis Islam. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan di Filipina Selatan yang menjalin hubungan dagang dengan Majapahit dan mengadopsi sebagian kebudayaan serta sistem politiknya. Pengaruh Majapahit dalam perdagangan dan diplomasi. Salah satu faktor utama yang memungkinkan Majapahit menguasai wilayah yang luas adalah kekuatan maritim dan perdagangannya. Letak strategis Majapahit di Pulau Jawa menjadikannya pusat perdagangan yang menghubungkan jalur maritim antara Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Kepulauan Nusantara. Melalui jalur perdagangan ini, Majapahit mendapatkan berbagai komoditas penting, seperti rempah-rempah, emas, perak, keramik, kain sutra, dan hasil bumi lainnya. Dalam prosesnya, kerajaan ini membentuk jaringan dagang yang kuat dengan berbagai kerajaan di Asia Tenggara, termasuk di wilayah yang kini menjadi Thailand, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Selain itu, Majapahit juga menggunakan strategi diplomasi dan perkawinan politik untuk memperluas pengaruhnya. Banyak kerajaan kecil yang memilih tunduk kepada Majapahit dengan harapan mendapatkan perlindungan dan akses ke perdagangan internasional yang menguntungkan. Warisan budaya Majapahit di ASEAN. Meskipun Majapahit akhirnya mengalami kemunduran, pengaruhnya masih terasa hingga saat ini, terutama dalam budaya dan tradisi di beberapa negara ASEAN. Misalnya, dalam aspek bahasa, banyak kosakata dalam bahasa Melayu, yang menjadi dasar bahasa Malaysia dan Indonesia, berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan di era Majapahit. Selain itu, beberapa sistem kerajaan di Brunei dan Malaysia masih mengadopsi struktur pemerintahan berbasis monarki yang mirip dengan model pemerintahan Majapahit. Dalam bidang seni dan arsitektur, kita bisa melihat pengaruh Majapahit dalam desain bangunan candi dan istana di berbagai wilayah ASEAN. Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Indonesia memiliki kemiripan dengan struktur kuil di Kamboja dan Thailand. Bahkan, beberapa motif seni ukiran di Brunei dan Malaysia memiliki akar dari gaya arsitektur Jawa Majapahit. Selain itu, sistem pemerintahan dan hukum adat yang masih diterapkan di beberapa wilayah di Asia Tenggara juga memiliki pengaruh dari sistem politik Majapahit, yang mengatur wilayah dengan sistem mandala, di mana ada kerajaan pusat yang memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Kemunduran Majapahit dan warisan sejarahnya. Pada akhir abad ke-15, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan keruntuhan kerajaan ini. 1. Perang saudara. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, terjadi perebutan kekuasaan yang melemahkan stabilitas kerajaan. 2. Meningkatnya pengaruh Islam. Kesultanan-kesultanan Islam seperti Malaka, Demak, dan Samudera Pasai mulai tumbuh kuat dan mengambil alih jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai Majapahit.
3. Perubahan jalur perdagangan. Kedatangan bangsa Eropa, seperti Portugis dan Spanyol mulai menggeser jalur perdagangan di Asia Tenggara, sehingga melemahkan dominasi Majapahit di dunia maritim. Meskipun akhirnya runtuh, kejayaan Majapahit tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Asia Tenggara. Hubungan antar negara di ASEAN saat ini mencerminkan bagaimana kawasan ini telah memiliki keterkaitan erat sejak zaman Majapahit. Bahkan, konsep Nusantara yang kini sering digunakan untuk menggambarkan persatuan Indonesia dan kawasan maritim Asia Tenggara, sebenarnya berasal dari masa Majapahit.